Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk sekarang pada pertemuan kedua, sistem informasi geografis untuk kelautan. Pertemuan ini khusus untuk pertemuan kedua, saya hanya mengajar di kelas C. Sebelum kita lanjut, kita akan membahas dulu beberapa hal tentang definisi dari SIG. Dari pekan lalu kita telah membahas tentang JS. Apa itu SIG? Nah, kalau dari definisi ini terlihat bahwa SIG itu ada berapa hal yang harus kita miliki. Dia bisa ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada data geografis, ada sumber daya manusia yang saling bekerja sama untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data dan informasi berbasis sistem informasi geografis. Nah, pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang apa itu data. Karena bagian utama dari sebuah sistem informasi geografis adalah data geografis. Jadi segala hal dimulai dari data. Maka pada pertemuan kedua ini kita akan membahas sesuai dengan RPS, rencana pembelajaran semester pada pekan kedua, ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama adalah sebenarnya apa sih yang mendasari data geografis itu. Kita melihat konsep fenomena geografis yang kemudian diturunkan menjadi model dunia nyata, kemudian diturunkan menjadi model data. Jadi data itu adalah turunan dari fenomena geografis, model dunia nyata, dan model data. Nah, mungkin Anda kalau kita lihat alam semesta ini, maka alam semesta ini kita kan berupa sebuah hal yang sangat kompleks, sebuah hal yang sangat kompleksitas. Jadi kalau Anda melihat citra satelit, maka terlihat itu adalah sesuatu yang sangat kompleks. Nah, fenomena geografis ini menggambarkan segala hal yang ada di permukaan bumi yang sangat kompleks. Kemudian kan ketika Anda belajar JS kan tidak mungkin semua fenomena ini Anda gambarkan. Pasti JS itu tergantung dari tujuan apa yang akan kita buat. Maka dari situ ini kita masuk pada definisi fenomena geografis itu adalah segala sesuatu di permukaan bumi yang muncul akibat adanya interaksi antara manusia dan lingkungan. Anda mungkin melihat adanya kegiatan tambak di daerah-daerah pesisir. Tambak itu kan muncul adanya interaksi antara manusia dan lingkungan. Atau Anda melihat kegiatan aktivitas budidaya rumput laut. Itu kan muncul karena ada aktivitas, ada interaksi antara manusia dan lingkungan. Dari segala sesuatu, fenomena geografis itu muncul karena interaksi antara dua faktor ini, antara manusia dan lingkungan. Nah, interaksi ini menimbulkan ada 2 hal, ada namanya bentang alam dan bentang budaya. Bentang alam itu adalah bentang yang timbul akibat adanya aktivitas manusia, misalnya bentang lahan perkebunan, bentang lahan dalam bentuk misalnya daerah padang rumput, atau bentang-bentang budaya, misalnya kegiatan pelabuhan, kegiatan pasar dan sebagainya. Itu adalah semua itu adalah akibat interaksi dari manusia dan lingkungan tadi. Nah, bentang alam dan bentang budaya ini biasa disebut dengan land use, penggunaan lahan. Inilah yang akan selalu menjadi bagian dari sistem informasi geografis. Apa sih penggunaan lahan yang ada? Apa land use yang ada? Nah, tadi saya katakan bahwa dunia nyata itu kan sangat kompleks.
kita melihat pemandangan atau kita melihat alam itu sangat-sangat kompleks. Andaikan Anda naik sebuah pesawat terbang kemudian melihat ke bawah, maka akan kelihatan sebuah fenomena geografis yang sangat kompleks. Karena sangat kompleksnya itu, maka dunia nyata, karena dia segala sesuatu terdapat di alam, dia memiliki bentuk dan ukuran, jenis dan waktu peristiwa yang sangat kompleks, maka ukuran atomik bisa misalnya rupa benua. Jadi dunia nyata itu kemungkinan bisa berbagai hal. Dia dalam bentuk masalah benua yang lebih luas, ada peristiwa yang sampai ribuan tahun yang lalu, misalnya peristiwa geomorfologi yang berlangsung sampai sekarang, atau adanya interaksi sosial dari manusia. Dari perspektif dunia nyata itu adalah semua aktivitas, semua interaksi yang ada di permukaan bumi. Jadi jangan hanya memandang dunia nyata dari fisiknya saja, tetapi harus melihat dari bentang penggunaan lahannya, harus melihat proses apa yang terjadi di dalam dunia nyata tersebut, dan harus melihat seberapa besar interaksi sosial yang terjadi di dalam dunia nyata tersebut. Karena JS, Sistem Informasi Geografis, merangkum semua aktivitas ini. Jadi kadang kita bekerja JS itu, kita melihat interaksi sosial, misalnya bagaimana tentang aksesibilitas, keterjangkauan, bagaimana tentang layanan sosial, bagaimana misalnya tentang pengaruh kepadatan penduduk. Ini kan masuk dari interaksi sosial, tetapi di sisi lain mungkin kita juga melihat data-data yang bersifat misalnya data geomorfologi, bagaimana misalnya proses abrasi itu kan berlangsung secara terus-menerus dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang. Bagaimana proses terjadinya erosi, akresi dan sebagainya. Nah, kemudian masalah-masalahnya. Nah, karena kompleksnya tentang dunia nyata ini mengakibatkan manusia sulit menggambarkan dunia nyata tersebut. Kira-kira kalau saya bilang, coba Anda membuat peta dunia nyata, itu kan akan sulit digambarkan. Karena maka perlu namanya penyederhanaan, perlu klasifikasi, perlu simbolisasi. Jadi ingat, mungkin di pemetaan dulu kita belajar tentang klasifikasi, tentang penyederhanaan, atau istilah lainnya adalah generalisasi dan simbolisasi. Karena inti dari ini mata kuliah pemetaan ya, review, inti dari penggambaran dunia nyata tersebut adalah bagaimana kita menyederhanakan dunia nyata yang sangat kompleks, bagaimana kita mengklasifikasinya, dan terakhir bagaimana setelah klasifikasi kita membuat simbol. Karena tidak mungkin sekaligus kita menggambar dalam sebuah peta secara lengkap, detil, semua dunia nyata, semua fenomena dunia nyata yang sangat kompleks dalam sebuah lembar peta. Pasti kita sederhanakan. Misalnya, saya hanya membutuhkan peta sumber daya perairan. Misalnya saya membutuhkan salinitas, berarti peta saya hanya memuat salinitas, dia tidak memuat yang lain. Atau peta saya hanya membutuhkan tipe pantai ada di peta tipe pantai, tidak menafikan hal lain, meskipun pada saat yang sama, pada lokasi yang sama ada aspek lain. Ini yang namanya penyederhanaan di dalam peta. Nah, di dalam penyederhanaan dalam peta itu kan dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan individu. Jangan lupa bahwa JS itu adalah bagaimana unsur manusia, interaksi atau kolaborasi antara software, antara alat, kemudian data, dengan sumber daya manusia yang mengelola data tersebut. Jadi pengalaman, pengetahuan masing-masing individu di dunia nyata itu mempengaruhi hasil daripada model dunia nyata kita buat. Nah, ini mungkin bisa lihat kalau kita meminjam kapal nelayan, mereka tuh sudah tanpa menggunakan alat, mereka sudah mengenal sifat angin
seperti ini dan dirinya selamat, atau petani mengenali sifat tanah kemudian bisa menanam apa dan hasil yang baik. Tentara misalnya, dia bisa mengenali bentuk lahan dengan harapan mendapatkan posisi yang tepat, lokasi yang strategis, sehingga dalam pertempuran mereka bisa membuat strategi-strategi yang mantap. Nah, penggambaran dunia nyata ini kan dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan. Mungkin akan berbeda seorang geografer yang berjalan pada suatu lokasi dengan seorang arkeolog, atau seorang geografer berjalan dengan seorang psikolog terhadap melihat sebuah objek. Karena dunia nyata tergantung siapa yang menginterpretasikannya. Sehingga di dalam JS untuk membuat atau persepsi yang sama terhadap sebuah model, maka dibuatlah namanya bagaimana menggambarkan dunia nyata itu dalam sebuah model data. Nah, kalau kita lihat hubungannya adalah realitas fisik adalah kondisi fenomena dunia nyata yang sangat kompleks. Itu ketika kita akan mengekstrak dalam sebuah data, maka terlebih dahulu kita harus menyusun model dunia nyata apa yang akan saya inginkan. What, where, dan why. Apa, di mana, dan bagaimana. Ini kan jelas, misalnya saya akan memetakan salinitas di salinitas. Pertanyaan pertama yang ditanyakan, apa yang akan dipetakan? Ya, salinitas. Di mana? Lokasinya di mana ya? Misalnya di Selat Makassar. Kemudian pertanyaan ketiga, kenapa mau memetakan salinitas? Ya, karena tujuannya saya melihat bagaimana pengaruh salinitas misalnya terhadap pertumbuhan organisme tertentu. Nah, kalau ini sudah terjawab, maka kita harus menyusun model data. Model data bagaimana, how, seperti apa Anda mengambil data ketika Anda membuat data salinitas, bagaimana cara mengambilnya. Ini adalah model data. Nah, setelah model data itu ada, maka kemudian kita menyusun dia dalam bentuk sebuah database. Database atau data base ini adalah kumpulan dari berbagai data. Nah, kalau Anda sudah memiliki database, artinya Anda sudah bisa membuat sebuah peta atau sebuah laporan tentang real world atau tentang dunia nyata yang Anda inginkan. Ingat tadi bahwa perlu namanya simplifikasi, penyederhanaan, perlu namanya klasifikasi, dan perlu namanya simbolisasi. Karena peta itu kan munculnya adalah klasifikasi dan simbolisasi. Tidak semua dunia nyata itu masuk di dalam peta ini. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana hubungannya antara tadi realitas fisik, dunia nyata, model data, basis data, peta, dan report. Nah, kalau kita lihat realitas fisik atau fenomena di lapangan itu kan dia berupa properties atau connection. Dia memiliki makna properties itu apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh objek tersebut. Kemudian connection apa relasi. Misalnya propertiesnya adalah tadi salinitas. Kemudian connectionnya bagaimana keterkaitan salinitas antara satu titik dengan titik lain, atau bagaimana pengaruh salinitas, keterkaitan salinitas dengan misalnya dengan keberadaan atau posisi lokasi tersebut dekat muara sungai atau di laut lepas dan sebagainya. Itu disebut dengan konektivitas. Jadi ketika kita melihat dunia fisik, pasti ada dua yang perlu kita lihat, perhatikan. Bagaimana propertiesnya dan bagaimana connectionnya, hubungannya dengan objek, lokasi. Ingat, objek, lokasi, dan parameter lainnya. Nah, kalau ini sudah, maka kita menyusun model dunia nyata itu harus ditentukan tipenya seperti apa, tipe datanya seperti apa atributnya,
keterangannya, dan bagaimana hubungan antara data satu dengan data lain yang disebut dengan relasi. Implementasi ketiga, kalau kita sudah menurunkan lagi menjadi model data, ditambah lagi harus ada geometri. Geometri itu adalah bagaimana koordinatnya di permukaan bumi, di mana posisinya, dan tingkat kualitas data yang kita inginkan. Karena setiap data pasti dia memiliki kualitas yang berbeda-beda. Nah, berikutnya setelah kita membuat model data ini, barulah kita menyusun namanya basis data. Basis data ini tetap mengumpulkan dari data-data yang ada, disusun dalam sebuah basis data spasial. Ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, apa itu manajemen basis data, dan terakhir bagaimana menyusun peta atau report. Jadi seperti inilah alur dari pemetaan atau alur dari dunia nyata sehingga menjadi objek dalam peta. Nah, kalau kita melihat, ternyata dunia nyata itu kan tadi adalah simplifikasi, penyederhanaan, pengklasifikasian. Ini gambaran di bawah adalah dunia nyata. Kemudian dunia nyata ini kita pecah-pecah atau kita sederhanakan misalnya menjadi land use, menjadi elevasi. Elevasi itu adalah dalam bentuk misalnya tinggi rendahnya, kemudian parcel, sumber daya, kemudian jalanan atau customer. Ini kan namanya tematik. Jadi dunia nyata ini yang kita pecah-pecah menjadi banyak objek. Karena kalau kita menggabung semua data ini kan sangat kompleks. Sementara kebutuhan dalam data JS itu adalah kemungkinan hanya data-data tematik. Nanti kita akan lebih bahas jauh apa itu vektor dan apa ada raster pada bagian akhir pertemuan kita. Nah, sekarang setelah saya jelaskan tadi, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa dunia nyata itu adalah merupakan suatu realitas di muka bumi dan bersifat teratur, kompleks, dan secara tetap mengalami perubahan yang tidak bisa diprediksi. Ya, kenapa? Ketika kita menggunakan data JS ada namanya kualitas data temporal. Karena beberapa hal di dunia nyata ini cenderung mengalami perubahan. Coba Anda bandingkan. Dulu ketika misalnya Anda masih SD, sebuah lokasi di tempat Anda, di kota Anda tinggal, itu kan mengalami perubahan dari tahun ke tahun, pertambahan luas permukiman, pertambahan luas kota atau pertambahan luas desa. Ini kan artinya bahwa dunia nyata itu berubah, atau perubahan garis pantai, atau peningkatan produktivitas primer di perairan. Ini semua berubah dalam dunia nyata. Karena model dunia nyata sendiri itu adalah sebuah persepsi, rancangan, susunan untuk mengakumulasi semua data yang kita kembangkan. Nah, model dunia nyata itu dia menerangkan kenyataan yang ada pada dunia nyata. Pembawa informasi dari model dunia nyata itu disebut dengan entitas, atau dalam bahasa database entity. Jadi entity itu dia bisa berupa klasifikasi jenis, bisa berupa atribut, dan bisa berupa hubungan. Jadi entitas atau entity itu adalah objeknya. Dia bisa berupa lokasi, dia bisa berupa kejadian, dan bisa berupa sebagai hubungan atribut. Misalnya saya menyebutkan seperti ini. Ini data geografis. Pada tanggal 27 Agustus, pada tanggal 27 Agustus terjadi kebakaran di jalan di Pasar Senggol, Kota Makassar. Itu kan ada dua hal yang terlihat, bahwa ada peristiwa dan ada objek lokasi
dan inilah disebut dengan entitas, dan ini masuk di dalam tipe data geografis. Jadi data geografis kan tidak mutlak adalah pengguna, misalnya lahan tambak A, ini adalah lahannya, atau Marine Science Department, titik posisinya sini, itu kan semua entitas dalam bentuk lokasi, peristiwa, atau konektivitas, atau relationship, relasi. Nah, kalau kita melihat ketiganya, jadi entity itu dia berupa lokasi spasial atau geometri. Jadi ketika Anda berbicara tentang entity, pasti ada lokasinya, ada geometrinya. Kemudian entity ini mengandung atribut. Dia menggambarkan karakteristik dari entitas tersebut. Misalnya, entitasnya adalah jalan. Jalan A. Jalan ini lebarnya 1 sampai 12 meter, atau ada jalan mungkin lebarnya 1 sampai 20 meter, atau ada jalan lebih dari 20 meter. Ini adalah namanya atribut. Nah, kemudian atribut ini kan bisa banyak. Misalnya ini berada lokasinya di mana. Nah, sekarang hubungan antara entitas, antara satu objek dan objek lain disebut dengan relasi. Misalnya jalan 2, dia berelasi dengan jalan 1, dia mengalami perpotongan ya. Atau jalan 5, dia bersambung dengan jalan 4 dan seterusnya. Artinya bahwa di dalam JS data tadi dia harus memiliki 3 hal yang disebut dengan topologi. Dia ada entitas, ada atribut, dan ada keterkaitan antara satu data dengan data yang lain. Nah, ini adalah ciri dari data atau model spasial. Bentuk relasi ini di dalam JS itu bermacam-macam. Ada namanya saling berhubungan. Misalnya jaringan pipa air minum di wilayah Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Itu kan saling berhubungan. Kalau pipanya tidak berhubungan atau aliran listrik tidak berhubungan, maka air tidak akan sampai di rumah penduduk. Makanya disebut dengan belongs, pertain, berhubungan. Kemudian ada disebut dengan konektivitas atau relasi saling berpotongan. Misalnya jalan Sutiabudi berpotongan jalan-jalan Sukamaju, atau misalnya Jalan Urip Simaharjo berpotongan dengan Jalan Petarani. Ini kan namanya berpotongan. Atau bisa jadi relasi itu adalah konektivitas. Misalnya Jalan Perintis Kemerdekaan bersambung dengan Jalan Urip Simaharjo. Itu kan sebuah konektivitas yang menggambarkan bahwa antara satu sama lain itu sebuah satu kesatuan yang utuh. Ada keterkaitan. Ini kan penting nanti dalam dunia nyata. Kemudian terdiri dari, contohnya wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari beberapa kabupaten. Kemudian Kota Makassar terdiri dari beberapa kecamatan. Bisa juga relasi itu bisa berupa terletak atau located, in, on. Misalnya Hotel Sahid terletak di Jalan Ratulangi atau Hotel Sahid terlihat di Persi milik Idam, sementara pabrik tuna PT Idam terletak di Kecamatan Beringkanaya. Ini kan atau saya mengatakan Universitas Hasanuddin terletak di Kecamatan Tamalandrea. Kecamatan Tamalandrea. Kecamatan Tamalandrea bagian dari Provinsi Kota Makassar. Nah, ini kan terletak. Ada juga proximity, berdekatan. Misalnya Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan berdekatan, proximity dengan Fakultas Kehutanan, atau berdekatan dengan Fakultas Peternakan misalnya, atau bersebelahan, misalnya borders. Misalnya Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan bersebelahan karena ada jalan raya ya dengan Politeknik Negeri Makassar. Ini
ini adalah tipe-tipe relasi antara satu objek dan objek yang lain. Nah, dari itu kemudian kita harus melihat spasial, model keruangan atau model spasial. Jadi model keruangan ini adalah semua formula matematis yang mencakup nilai untuk mendeskripsikan data dan sekumpulan operasi yang digunakan untuk memanipulasi data. Ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin pada pertemuan ke-7, 8 tentang konsep ini. Kenapa saya munculkan bahwa karena tadi ada keterkaitan. Setelah kita memiliki data, ada konsepnya, konsep keruangan apa seperti kita lakukan. Nah, ini tadi yang saya jelaskan model entity, relasi setiap entity bisa tadi bersebelahan, berhubungan, atau proximity dan sebagainya. Ini adalah model-modelnya, baik yang dalam bentuk raster maupun dalam berbentuk vektor. Nah, ini kalau kita lihat relasi itu adalah ini misalnya di dalam database entitas pertama, objek 1, objek 2. Nah, objek ini memiliki atribut. Misalnya, misalnya saya mengatakan ini adalah Kelurahan Tamalan Rea Jaya. Ini Kelurahan Tamalan Rea Indah. Kalau ini misalnya saya ambil adalah Kecamatan Tamalan Rea. Nah, ini kan atributnya misalnya luas daerah, jumlah penduduk, luas daerah, jumlah penduduk. Kemudian memiliki hubungan dengan kecamatan. Nah, ketika data entitas ini masuk di sini, ini juga masuk di sini, maka otomatis atribut-atribut ini kan dia akan digabung dengan atribut yang ada di sini. Jadi relasi ini namanya 1 ke N, artinya 1 ke banyak, ini 1 ke banyak, atau kadang juga berupa relasi 1 ke 1 atau N ke 1. Ini adalah bentuk relasi yang ada di dalam JS. Sehingga biasa dikenal ada namanya relasi 1 ke 1, satu entitas ke satu entitas lainnya, 1 ke banyak dari satu entitas ke banyak entitas. Misalnya saya seorang dosen, saya 1, tapi saya memiliki relasi dengan mahasiswa, adik-adik mahasiswa ada di kelas, jadi misalnya ada 30 orang, berarti dosen 1 memiliki relasi mahasiswa 30 orang. Atau saya balik, banyak ke 1, 30 orang mahasiswa memiliki relasi belajar dengan 1 dosen. Ini kan namanya sebuah relasi. Kalau 1 ke 1 mungkin antara 1 orang mahasiswa dan 1 mahasiswa lainnya. Banyak ke banyak, misalnya di dalam JS ini kelas kita, kelas A terdiri 30 mahasiswa, kelas B 30 mahasiswa. Relasi antara kelas A dan B ini banyak ke banyak direlasikan dengan jenis praktikum yang sama misalnya. Ini kan relasi banyak ke banyak. Jadi model relasi seperti itu ya, ada 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke 1 dan banyak ke banyak. Nah, kalau kita melihat tadi, ini adalah konsep keruangan tadi kan yang saya jelaskan, ada yang komplit, ada teratur, ada tidak teratur. Nah, kita masuk pada bagian terakhir dari pertemuan kita tentang data. Tadi kan sudah kita bahas tentang fenomena geografis. Dari fenomena geografis atau real world, kemudian kita menurunkan menjadi model dunia nyata. Dari model dunia nyata kita sederhanakan lagi menjadi sebuah model data. Kemudian setelah model data kita turunkan menjadi data. Nah, sekarang apa itu data? Jadi kalau kita berbicara tentang data ini, maka kita harus mengingat bahwa data itu adalah kumpulan fakta. Jadi data bisa berupa data dalam bentuk kualitatif dan bisa bentuk kuantitatif. Karena fakta yang ada di lapangan itu bisa dalam bentuk angka-angka, bisa dalam bentuk narasi. Makanya data di sini adalah kumpulan fakta.
Data ini bentuk jamak dari datum yang berasal dari bahasa Latin sesuatu yang diberikan. Artinya bahwa kalau kita berbicara fakta, apapun yang kita lihat di alam itu adalah data. Dan sesuatu yang diberikan itu tidak boleh kita memanipulasi karena itu adalah kenyataan. Maka jujurnya di sini atau realitanya bahwa data itu adalah fakta nyata yang ada di lapangan. Apapun bentuknya, itulah harus dibuat laporannya. Nah, dalam penggaraan sehari-hari, maka data itu artinya pernyataan yang diterima secara apa adanya. Tidak boleh dirubah, tidak boleh dimanipulasi. Nah, pernyataan ini adalah berdasarkan hasil pengamatan variabel dalam bentuk tadi angka, dalam bentuk narasi, dalam bentuk image, citra atau dokumentasi foto dan sebagainya. Ini adalah data. Jadi bisa dipahami bahwa data itu adalah fakta. Ingat, data itu adalah fakta. Selain fakta, maka bukan data. Nah, data adalah kumpulan perangkat konseptual yang digunakan untuk menggambarkan, mendeskripsikan data, hubungan antar data, semantik atau makna data, dan batasan mengenai data yang bersangkutan. Jadi kalau kita melihat definisi umumnya, bahwa data itu adalah mendeskripsikan tentang data, batasannya, semantiknya. Nah, sekarang kita berbicara JS. Kira-kira apa sih data JS? Nah, berarti kan artinya data yang digunakan dalam pengolahan data JS. Adakah ciri khusus dari data JS? Berarti kan datanya harus memiliki konsep JS. Dia memiliki geografis. Dia harus memiliki koordinat. Nah, data spasial atau data atribut yang kita maksud di sini adalah semua data itu memiliki georeference, memiliki posisi atau koordinat di permukaan bumi. Karena yang menghubungkan relasi antara satu data dengan data lain dalam JS adalah data spasial tersebut tadi, adalah koordinat. Maka data JS adalah data yang memiliki referensi geografis. Jadi yang dimaksud data JS, kumpulan fakta di lapangan yang memiliki referensi geografis. Inilah data yang akan kita cari di dalam operasi, di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemetaan atau kegiatan analisis spasial. Nah, tadi kita telah melihat ada namanya data raster, vektor, kita bahas lebih lanjut karena dia masuk dalam tipe jenis data spasial. Nah, ini tadi adalah real world, dunia nyata, sangat kompleks. Kemudian ketika saya menyederhanakan menjadi data vektor, adalah dia jadi gambar di bawah ini lihat, ini di bawah ini. Kemudian gambar di bawah ini saya buat dalam model data vektor, dia dalam bentuk garis. Kemudian saya buat lagi dalam bentuk data raster. Jadi kelihatan ada perbedaan antara data vektor dan data raster. Nah, sekarang dari perbedaan ini kan bisa dilihat, oh kalau begini modelnya adalah data raster, data vektor, dan keduanya adalah data JS. Jadi lihat, apa dimaksud data raster? Jadi ciri data raster, sudah belajar di penginderaan jauh, bahwa dia disusun dari struktur, matriks atau pixel dalam bentuk grid. Jadi setiap data yang memiliki pixel, pasti dia data raster. Dan dia posisinya ditempatkan dalam bentuk grid atau pixel tadi. Bisa lihat ini contoh citra satelit. Ini adalah data raster. Yang sebenarnya kalau kita lihat, datanya itu dalam bentuk pixel-pixel seperti ini. Nah, ciri data raster ini dicirikan dengan adanya digital numbers. Mungkin ingat di penginderaan jauh dulu bahwa setiap pixel ini dia memiliki tingkat kecerahan atau memiliki nilai digital, misalnya
220, 255, 0 dan sebagainya. Nah, di dalam konsep dunianya data, bahwa setiap pixel yang memiliki nilai digital numbers yang sama, dia adalah satu kelompok. Dia adalah satu objek, maka dia terklasterisasi seperti ini. Jadi bentuknya uniform in size, jadi dalam bentuk classified as continuous, kemudian dalam bentuk numerik atau dalam bentuk berbagai jenis format data image. Nah, bedanya dengan data vektor, dia selalu digambarkan dengan bentuk titik, garis, atau kurva, dan poligon, dan masing-masing objek ini memiliki atribut. Jadi kalau kita lihat representasinya, vektor itu ini. Nah, dia secara spesifik dia memiliki lokasi dengan asumsi geografik, space continuous, dia tidak putus-putus, atau dia bukan dalam bentuk grid, dan dia selalu memiliki ini koordinat. Nah, setiap objek ini dia memiliki atribut-atribut. Misalnya ini jalanan, atau ini garis pantai, atau garis batas. Ini kan sepanjang jalan ini ada koordinatnya, kemudian atributnya, namanya, lebarnya, besarnya, dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat ada tiga, ini sebut point, simple elements, kemudian lines atau arc adalah menghubungkan dua titik. Jadi ketika dua titik disambung, dia membentuk dua atau berapa titik disambung, connected point, maka dia bentuk garis. Yang ketiga adalah dalam bentuk poligon. Ketika poligon disambung, maka dia membentuk namanya data poligon. Nah, inilah yang akan kita nanti di praktikum, kita akan banyak bergelut dengan tiga benda ini. Kadang Anda harus membuat titik, kadang Anda membuat garis, dan kadang Anda harus membuat dalam bentuk poligon. Banyak hal seperti ini yang selalu kita buat di dalam JS, karena basisnya kan sini. Jadi praktikum-praktikum ke depan pasti akan Anda selalu dituntut untuk menggunakan titik, garis, dan sebagainya. Nah, ini kan dalam bentuknya macam-macamnya, ada point, line, area, kemudian ada selective order, dan sebagainya. Ini saya kira di pemetaan sudah dibahas beberapa waktu lalu. Nah, ini kalau kita lihat data raster, bahwa sebenarnya dalam bentuk poligon, titik-titiknya kan memiliki koordinat. Dalam bentuk garis, setiap node itu adalah titik berhenti, itu memiliki koordinat sama dengan titik. Jadi baik dalam bentuk titik, line, atau poligon, dia memiliki referensi X dan Y, northing dan easting. Dia memiliki koordinat masing-masing seperti. Nah, kalau data vektor tadi ini point, line, poligon, dan masing-masing tadi memiliki koordinat. Nah, kalau kita lihat perbandingannya jelas antara data raster dan data vektor. Ada yang modelnya continuous type data, dan ada dalam bentuk posisional, store and discrete thematic features. Artinya disimpan dalam bentuk feature-feature tematik. Jadi satu fitur itu dia biasanya satu layer. Misalnya satu layer jalanan, garis pantai, atau bentuk dari dasar perairan, dan sebagainya. Sementara kalau raster dia menggabungkan semua objek, mau jalan raya, garis pantai, lahan gambut, sawah, dan sebagainya, dia dalam bentuk representatif dalam bentuk continuous tipe data. Kalau vektor dia pisah antara tema-tema yang berbeda, fitur-fitur yang berbeda, dia memisahkannya. Maka antara data vektor dan raster
data vektor memang proses pengumpulan datanya lambat, tapi volume besarnya filenya kecil, penampilan grafik baik, tapi ini masing-masing memiliki keuntungan tergantung kita mau menggunakan untuk kepentingan apa. Kalau untuk kepentingan tampilan atau kecepatan ambil data, pasti saya memiliki raster. Tapi kalau dalam hal volume atau kompleksitas, saya mungkin memilih vektor. Masing-masing ada kelebihan. Nah, ini tadi raster selalu dibatasi dengan digital numbers, dan sudah jelaskan tadi ya. Ini data vektor ini. Jadi objek 3 ini dia memiliki atribut. Jadi 3 ini adalah entitasnya. Kemudian setiap entitas dia memiliki atribut. Misalnya 3, maka dia zona 4, zipnya 220 dan 1 dan seterusnya. Misalnya ini 3 ini kecamatan Tamalandria, maka mungkin bisa nama kepala desa, jumlah penduduk, kemudian luas wilayah dan sebagainya. Ini adalah atributnya. Jadi bisa ditunjukkan ya antara objeknya. Nah, terakhir kita lihat bahwa tipe data ini sudah dibahas dulu, namanya tipe boolean, ordinal, dan topologikal. Nanti akan lihat ketika praktikum jenis-jenis tipe data ini yang sering kita gunakan dalam JS. Boolean itu tipe datanya hanya 2, ya atau tidak, benar atau salah. Mungkin lihat saklar lampu mati atau hidup, hanya 2 kemungkinan kan, tidak ada setengah mati setengah hidup, seperti itu. Kayak laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin lain selain laki-laki dan perempuan. Jadi itu antara 0 dan 1. Kalau misalnya laki-laki 1, maka perempuan 0, tidak ada lagi jenis kelamin lain. Itu namanya operasi boolean. Kemudian ordinal, any names, dia bisa macam-macam. Kelas misalnya kelas umur 1 sampai 5 tahun, 10, 5 sampai 10, 10 sampai 15 dan seterusnya. Ini namanya any names. Dan topological dalam bentuk whole number, angka-angka itu adalah indikasi link between hubungan antara satu entitas dan entitas lainnya. Saya kira pertemuan kita pada hari ini cukup. Lumayan lama saya menjelaskan, sekitar 42 menit. Mudah-mudahan Anda tidak bosan mendengarkan dari video ini. Ya, jadi sekian mungkin dari saya. Jadi di dalam kuliah ini kami juga menyiapkan nanti beberapa link-link materi, bisa menjadi bahan bacaan tambahan. Sama kelas A dan B, meskipun diajar pada dosen berbeda, tapi kurang lebih materi yang kami bawakan itu sama. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu pada pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan, Anda bisa melakukan chatting melalui forum di sekolah, atau kalau mau langsung bisa melalui dari WAG kelas C. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.